Jadi dia berteriak maling lebih dulu ya, sebelum dia dikategorikan. Ini cerita ke-8 ya, teror santet yang dialami oleh Hakim. Sudah dialaminya sedari kecil. Bukan tanpa sebab, karena memang dasarnya desa itu sudah terkenal kalau penduduknya itu punya pegangan, dan mereka yang punya pegangan itu selalu mengincar anak kecil untuk dijadikan tumbal. Selain itu, Hakim pun sudah beberapa kali pindah tempat tinggal di desa yang berbeda, namun teror tetap terus mengintai sampai para warga desa selalu mengejek keluarga Hakim sebagai tukang santet. Tiap kali warga bertemu dan berkomunikasi langsung dengan keluarga Hakim, pasti beberapa hari kemudian akan mengalami sakit bahkan meninggal, padahal keluarga Hakim tidak mengerti dengan keadaan yang terjadi. Selama beberapa tahun lalu ada satu kejadian beberapa warga meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka secara tiba-tiba dengan berbagai keluhan. Salah satunya itu sakit-sakitan, dan beberapa warga tersebut pun diduga sebagai pelaku teror santet yang dikirim kepada keluarga Hakim. Tidak lama dari itu orang-orang tersebut meninggal dengan cara mengenaskan. Jadi satu keluarga itu difitnah sebagai dukun santet gitu. Jadi ada Tapi tidak benar. Jadi justru dia datang dan untuk klarifikasi gitu loh, bahwa selama ini keluarganya selalu dituduh dukun santet gitu. Karena berawal dari sebuah kejadian gitu. Jadi sebenarnya ada salah satu anggota keluarganya yang lagi sakit-sakitan gitu. Ketika ada orang mau nyembuhin warga desa sana gitu, tiba-tiba yang nyembuhin ini malah meninggal gitu loh. Nah, entah salah persepsi atau bagaimana, orang malah bilang si keluarganya ini dukun santet nih. Kok bisa yang nyembuhin meninggal begitu kan? Nah, akhirnya si Hakim ini yang masih kecil diledek-ledekin, wah lu keluarga dukun santet, malah jadi korban bully saat itu, yang dia bingung, jadi dia nggak punya teman segala macem, padahal saat itu kondisi ekonominya juga lagi sulit. Yaudah akhirnya mereka pindah ke desa lain gitu. Nah pindah ke desa lain entah gimana, apa ada yang kenal apa gimana, dikatain juga si Hakimnya gitu, keluarga dukun santet gitu. Sampai akhirnya dia memendam perasaan itulah, tumbuh dengan ejekan atau bulian sebagai keluarga dukun santet. Tapi sebetulnya kalau dari si Hakim cerita, justru keluarganya yang lagi sakit-sakitan itu banyak ngalamin kejadian horor gitu loh. Makanya dia bingung, kok malah dia yang difitnah jadi keluarga dukun santet gitu. Jangan-jangan yang fitnah itu adalah justru dukun santet. Ya, jadi dia berteriak maling lebih dulu ya, sebelum dia dikategorikan.